Bapak Saudara semua, puji Tuhan, haleluya. Selamat berjumpa kembali dengan saya di saat ini, dan saya percaya dan kita yakin bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita suatu sukacita dan perlindungan. Bahkan kita bersyukur bahwa Allah sedang melawat kita dengan berbagai macam pemulihan lewat situasi yang ada, bencana-bencana. Salah satu adalah wabah COVID-19 dan sedang melanda dunia, dan Indonesia sama meroket. Tetapi bersyukur bahwa Allah sedang melawat kita. Allah sedang melawat kita, melawat saya dan saudara dalam nama Yesus. Bapak saudara sekalian, mari kita masuk dalam misa dan renungan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Tuhan yang senantiasa tidak pernah ingkar janji, Tuhan yang selalu setia di saat setiap persoalan beban pergumulan yang kami hadapi. Dan terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, berkat anugerah-Mu bagi kami, lawatan-Mu bagi kami, bahwa setiap pergumulan dan pergumulan kami mengalami pemulihan-pemulihan. Kami memang mengalami suatu pelepasan-pelepasan di sana sini, berbagai macam jalan yang telah dibangun oleh pemerintah kami, lewat dukungan-dukungan kami, lewat pergumulan-pergumulan pelayanan pemberitaan kesehatan, lewat doa-doa. Haleluya Tuhan, luar biasa, kuasa-Mu dahsyat sedang melawat seluruh umat manusia, bangsa Indonesia khususnya dari Sabang sampai Merauke. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan curahkan kuasa Roh-Mu di dalam mezbah doa dan renungan ini, supaya Tuhan lewat mezbah doa ini bisa memberkati banyak orang. Kami merasakan kehadiran Allah, kami merasakan kuasa Allah, kami merasakan tuntunan Allah yang dahsyat itu bagi kami. Sehingga hamba yang akan men-share firman Tuhan yang sederhana, semua yang mendengar, semua yang mengikuti akan merasakan kehadiran Tuhan lewat Roh Kudus yang berkuasa dalam nama Yesus, mendukungkan setiap firman Allah. Ada kekuatan yang dahsyat lewat firman itu, dan semua boleh merasakan. Yang punya beban persoalan, dia mengalami suatu kelepasan oleh karena nama Yesus, oleh karena kekuatan firman lewat Roh Kudus yang berkuasa. Yang punya sakit penyakit, yang mengalami berbagai macam beban termasuk dengan virus corona ini, mengalami suatu pemulihan, pelepasan, dan merasakan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah lebih daripada sanggup untuk melakukan itu semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan curahkan kuasa Roh-Mu, berkati akan mezbah doa dan renungan ini, dan berkati kami semua dalam pelayanan ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara kasih Tuhan, dalam mezbah doa renungan kali ini saya akan membawa satu bagian firman Tuhan bagi kita semua, yang kemudian kita akan masuk di dalam belajar sedikit firman Tuhan, dan kemudian kita masuk di dalam doa bersama. Haleluya. Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalan? Bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah.
Semua orang di situ takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, dalam mesbah dorongan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana orang lumpuh ini mengalami suatu proses pemulihan kesembuhan. Yang kemudian di sini saya berbicara tentang dosa diampuni, penyakit disembuhkan. Hanya Yesus yang dapat melakukannya. Haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian saya mau angkat dalam sesi yang pertama, datang kok bisa dosa diampuni, penyakit disembuhkan. Hanya Yesus yang dapat melakukannya. Maka Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, ada 3 alasan yang kemudian dari bacaan kita ini yang memberi satu penegasan bahwa hanya Yesus yang bisa melakukan. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, hal yang pertama di sini pada ayat yang ke-17 bagian B dikatakan di sini, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Hal yang pertama yang menjadi dasar alasan orang lumpuh itu diampuni dosanya dan dia mengalami pembebasan daripada sakit penyakit, oleh karena kuasa Tuhan ada pada Yesus Kristus. Pada beberapa bagian firman Tuhan atau banyak sudah disampaikan dasar-dasar firman Tuhan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah pemegang segala kuasa baik di bumi dan di sorga. Dan Yesus Kristus itulah anak Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, alasan yang pertama tadi bahwa Yesus Kristus telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai dia, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang kemudian yang membuktikan bahwa dia bisa mengampuni dosa dan menyembuhkan sakit penyakit, memulihkan kehidupan setiap siapapun orang yang percaya kepada dia, kepada Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan penyelamat, sebagai Tuhan dan juru selamat bagi semua orang, bagi saya dan saudara. Yang kedua, Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, di ayat yang ke-20 dan 21 kita ketemukan di sini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 22. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, adakah kamu pikirkan dalam hatimu, manakah lebih mudah menyatakan dosamu sudah diampuni atau menyatakan bangunlah dan berjalanlah? Haleluya. Bapak Mama Saudara, jawaban sebenarnya ada di sini. Para ahli Taurat dan orang Farisi ini sebenarnya sudah memberikan jawaban di sini bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Terus kemudian siapakah Yesus itu sendiri? Maka Yesus memberikan beberapa tanggapan di sini yang mengarah kepada mereka, yang mengarah kepada dia adalah merupakan wujud kehadiran Allah di dalam dunia ini. Yang kedua, Bapak Mama Saudara kekasih bahwa yang bisa mengampuni dosa adalah Yesus. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa, bahkan kemudian menyembuhkan sakit penyakit. Oleh karena bahwa dia adalah wujud kehadiran Allah ke dalam dunia ini. Yang kemudian jawabannya ada, yang kemudian menegaskan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi di situ bahwa mereka punya argumentasi bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Yesus menyatakan itu, mengiring mereka kemudian menyatakan bahwa dialah yang kemudian ada dan hadir saat ini. Allah hadir, wujud Allah hadir dalam dirinya untuk mengampuni dosa dunia, dan dia buktikan itu lewat matinya di atas kayu salib, menyucikan dosa saya dan saudara. Bapak Saudara kasih, itu alasan yang kedua. Dia adalah wujud kehadiran Allah di dalam dunia. Yang sering firman Tuhan sudah dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Yesus yang ada sebagai manusia untuk datang menebus dosa saya dan saudara. Bapak Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga adalah Yesus berkuasa. Yesus pemilik kuasa, otoritas untuk mengampuni dosa saya dan saudara, mengampuni dosa akan sang orang yang datang dengan mengalami sakit penyakit yang dililit oleh karena ikatan dosa dan lain sebagainya. Di ayat yang ke-24 dikatakan di sini, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Inilah jawaban yang Yesus katakan kepada mereka, bahwa anak manusia di dunia ini berkuasa untuk mengampuni dosa. Wujud kehadiran Allah di dalam dunia ini lewat dia, yaitu Yesus Kristus.
Dialah yang mengampuni dosa dunia. Yang kemudian terbukti dia buktikan bukan saja ucapan, tetapi kemudian dia buktikan lewat penderitaan dan kesengsaraannya dan matinya di atas kayu salib, menyucikan, mengampuni dosa dan saya dan saudara, mendamaikan saya dan saudara, supaya kita memperoleh kelepasan, supaya kita tidak terikat di dalam kutukan dosa dan kita hidup dibebaskan menjadi pribadi-pribadi yang layak menerima berkat anugerah Tuhan. Bapak saudara, itu yang kemudian 3 hal, bahwa di dalam diri Yesus adalah bahwa ada kuasa Tuhan. Yang kedua tadi, bahwa Yesus Kristus itulah wujud kehadiran Allah di dalam dunia itu sendiri. Maka kemudian sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, orang Kristen, banggalah bahwa saya dan saudara memiliki Allah, Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat. Kehadiran Allah ke dalam dunia di dalam diri Yesus. Yang kemudian dia akan memiliki kuasa baik di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Pada waktu saat dimana Yesus sebelum naik ke sorga, dia berkata itu kepada para rasul, para murid. Dan untuk itu supaya beritakan firman ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa. Itulah jaminan bahwa dia memiliki segala kuasa baik di bumi dan di sorga. Bapak Mama kasih Tuhan, di bagian pertama, sesi pertama ini kita belajar yang tentang kepribadian atau eksistensi Yesus yang sanggup untuk mengampuni dosa dan untuk menyembuhkan saya dan saudara, dan kisah daripada orang lumpuh ini. Yang kemudian nanti kita akan belajar pada sesi pertemuan berikut tentang bagaimana si orang lumpuh dan orang-orang yang menyangka dia mengalami kelepasan pengampunan dosa, mengalami yang namanya kelepasan di dalam sakit penyakit, dan itu akan terbukti dengan apa yang sedang mereka tahu, bahwa mereka tidak datang di tempat yang salah, walaupun mereka harus melewati suatu rintangan yang jeripah yang mereka tidak sia-sia. Bapak saudara, Tuhan kiranya lewat bagian renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saya dan saudara, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua di tengah pergumulan-pergumulan kita sedang hadapi. Apapun itu, ingat bahwa Yesus Kristus Sang pemegang kuasa dan otoritas, mengampuni dosa saya dan saudara, menyembuhkan, memulihkan saya dan saudara. Sakit penyakit, problema, masalah apapun itu, dia mampu dan lebih daripada sanggup, karena dia adalah Tuhan Sang Juru Selamat bagi saya dan saudara. Mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Allah ya Tuhan kami, Allah yang kami percaya, kami imani di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Haleluya, luar biasa atas firman Tuhan. Kasih Tuhan, kiranya Tuhan lewat renungan ini menjadi berkat bagi kami semua, meneguhkan kami di tengah situasi bencana tentang persoalan yang sedang kami hadapi, pribadi lepas pribadi, rumah tangga per rumah tangga, persoalan tentang persoalan bisnis, pergumulan-pergumulan bersama dengan bangsa negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, semua yang ada. Kami percaya bahwa setiap pergumulan persekutuan kami dengan Tuhan, setiap pemberitaan kesaksian-kesaksian untuk mendukung pergumulan pergerakan pelayanan yang dibangun oleh pemerintah bersendiri dengan semua lapisan masyarakat tidak akan pernah sia-sia, tidak akan mengecewakan, karena Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Kami percaya dalam nama Yesus saat ini Tuhan, dimanapun saudaraku berada yang mungkin saat ini dia dililit oleh sakit penyakit Tuhan, termasuk wabah corona ini, di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, Tuhan dalam nama Yesus biarlah dia boleh mengalami kuasa Tuhan, mengalami otoritas Tuhan, dan kuasa Tuhan boleh berlaku dalam nama Yesus. Disembuhkan, dipulihkan, mengalami suatu proses kesembuhan secara fisik tetapi juga secara rohani dipulihkan. Dan Tuhan, Engkaulah yang senantiasa memiliki kuasa untuk mengampuni, menyucikan setiap dosa dan salah kami. Dan begitu Tuhan, kalau ada salah dan dosa kami, ampuni kami semua. Kuasa pengampunan ada di dalam otoritas kuasa Yesus itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa saat ini kami mengalami pemulihan. Apapun masalah juga Tuhan, apapun itu problem pribadi rumah tangga, biar mengalami pemulihan, mengalami lawatan Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan secara luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu. Kami juga tetap berdoa bagi pergumulan bangsa negeri kami, pemerintah kami dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan campur tangan, buat lawatan Tuhan, sehingga segala upaya, jeripaya tidak sia-sia Tuhan. Penanganan terhadap beban-beban yang ada di dalam bumi bangsa Indonesia ini, salah satunya terhadap pencegahan virus dengan kegiatan vaksinasi dan lain sebagainya. Pelayanan para medis diberkati, dikuduskan dalam nama Yesus, menjadi berkat Tuhan, memulihkan, menyembuhkan sakit penyakit ini, dan hanya dalam nama Yesus pemusnahan, pencabutan, pengangkatan dari virus ini terangkat dari tubuh manusia, dari muka bumi, dan Tuhan berkuasa.
Indonesia dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga Tuhan berdoa, berbagai macam pergerakan cara-cara yang licik, yang jahat, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin ada di dalam bumi bangsa Indonesia dan dari luar untuk merongrong, mengganggu persekutuan bangsa negeri ini, kemanjumukan bangsa ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa sangat, beralasan apapun itu, Tuhan berkuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan seluruh pemberitaan dan kesaksian pekabaran Injil. Tuhan berkati seluruh gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati seluruh abdi-abdi Allah. Tuhan berkati seluruh evangelis ini, semua yang memberitakan firman Tuhan lewat mimbar-mimbar, lewat pelayanan-pelayanan online, lewat media-media sosial, bahkan lewat pujian-pujian doa, pujian-pujian penyembahan. Tuhan berkati, memberkati banyak orang, memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana Tuhan amanat agungmu Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya, kami percaya sedang terjadi lawatan besar dan Tuhan menyatakan itu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Banyak pergumulan-pergumulan doa kami Tuhan dapati setiap hati pribadi yang saat ini sedang bergumul dan berdoa apapun itu Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami boleh mengalami jawaban yang pasti hanya dekat dengan Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, ini sebagian doa kami. Inilah mesbah doa dan renungan. Tuhan berkati semua menjadi berkat bagi semua, bagi banyak orang, bagi kami semua. Terpuji namamu, di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak, Saudara kasih Tuhan. Sampai di sini dulu pertemuan kita, dan Tuhan Yesus memberkati, menjaga, melindungi Bapak Mama, Bapak Saudara semua, saya dan saudara. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, Salam.